Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Santi Hamel dengan NIM 666122020 dari kelas 3C. Oke. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategi. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai visi misi, tujuan sasaran, analisis IPAS, EVAS, matriks kuadran, matriks SWOT beserta bobot rating scoringnya, dan balance scorecard. Untuk perusahaan yang saya ambil di sini adalah PT Telkom Indonesia Persero. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk visi dari PT Telkom yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelayanan pelanggan terbaik. Dan untuk tujuannya itu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, untuk sasarannya yang pertama ada 6. Yang pertama itu peningkatan kinerja kantor perusahaan mencakup 3 indikator. Kemudian yang kedua peningkatan program revenue. Yang ketiga efisiensi capex dan opex secara signifikan. Yang keempat, pengelolaan organisasi berbasis pelanggan. Yang kelima, transformasi infrastruktur. Yang keenam, pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Oke, berdasarkan visi misi tadi dan juga sasarannya, PT Telkom Persero sudah menetapkan visi misi yang sesuai dengan teori. Pada visi sudah berorientasi pada masa depan karena ada kata kunci menjadi, dan misinya berorientasi pada masa kini karena ada kata kunci mengembangkan. Untuk sasarannya, PT Telkom Persero juga sudah sesuai dengan prinsip SMART. Oke, masuk ke analisis SWOT IFAS dan EVAS. Yang pertama IFAS dari strength, yaitu pertama mencakup perusahaan telekomunikasi pertama terbaik dan terbesar di Indonesia. Untuk bobotnya itu 0,10, ratingnya 3, dan scoringnya itu 0,30. Yang kedua, perusahaan BUMN, brand image yang kuat, go public, listing di BII, NYSE, dan LSE, bobotnya itu 0,07, ratingnya 3, dan skornya 0,21. Dan yang ketiga itu pelanggan seluler terbesar di Indonesia, bobotnya 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang keempat, tata kelola perusahaan yang baik, yaitu most trusted company, worth 5 times, dan best of Asia kategori Asia's icon on corporate governance 2013, bobotnya 0,06, ratingnya 4, skornya 0,24. Yang kelima, program 2015 Indonesia Digital Network dengan ID Access, ID Ring, ID Con seluruh Indonesia, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan scoringnya 0,30. Yang keenam, ekspansi internasional tahun 2013 ke 7 negara. Tahun 2014, target ekspansi bisnis total 10 negara, bobotnya 0,07, ratingnya 4, dan scoringnya 0,28. Dan yang ketujuh, kemampuan finansial untuk melakukan akuisisi, partnership, dan restrukturisasi pada perusahaan berbasis Times, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan scoringnya 0,30. Untuk total bobot 0,6 dan total scoring 2,03. Masih di IFAS, selanjutnya ya dari weakness-nya. Yang pertama, anggaran belanja besar untuk infrastruktur dan perubahan perkembangan teknologi. Bobotnya itu 0,08, ratingnya 3, scoringnya 0,24. Kemudian yang kedua, umur masa operasional infrastruktur atau satelit yang terbatas. Bobotnya 0,05, ratingnya 4, scoringnya 0,20. Kemudian penyerapan anggaran capex yang belum optimal akibat penundaan proyek infrastruktur. Bobotnya 0,07, ratingnya 2, scoringnya 0,14. Kemudian penurunan pendapatan dari layanan fixed wireline dan fixed wireless. Bobotnya 0,05, ratingnya 3, dan scoringnya 0,15. Kemudian margin keuntungan menurun karena persaingan dalam industri ketat. Itu bobotnya 0,08, ratingnya 3, dan scoringnya 0,24. Dan pendapatan dari entitas lain belum berperan. Bobotnya 0,07, ratingnya 3, scoringnya 0,21. Total bobot 0,4 dan scoringnya 1,18. Kemudian selanjutnya adalah dari analisis SWOT EVAS. Nah, opportunity. Yang pertama, kemajuan teknologi membuat kecepatan dan kapasitas jaringan menjadi tambah besar. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, scoringnya 0,30. Kemudian kecepatan di negara-negara berkembang, bobotnya 0,05, rating 3, scoring 0,15. Kemudian wilayah Indonesia yang luas belum sepenuhnya di cover, terutama di luar Jawa. Bobotnya 0,05, ratingnya 4, scoringnya 0,20.
Kemudian perubahan perilaku konsumen dari pengguna voice dan SMS menjadi pengguna data, terutama untuk gambar, musik, video. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Kemudian meningkatnya pelanggan broadband internet untuk bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan skornya 0,30. Dan kerjasama antar perusahaan telekomunikasi seperti penggunaan BTS atau Best Transceiver Station bersama, bobotnya 0,05, ratingnya 2, dan skornya 0,10. Kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan bertambahnya kelas menengah, bobotnya 0,05, ratingnya 2, dan skornya 0,10. Kemudian kesempatan untuk masuk ke negara-negara yang bergabung dalam Asian Economic Community, bobotnya 0,05, ratingnya 3, dan scoringnya 0,15. Total dari bobot 0,55 dan total dari scoring 1,60. Nah, selanjutnya ada dari sisi threads. Nah, untuk threads ini, yang pertama, kompetensi yang meningkat antar operator seluler dan broadband yang menurunkan profit margin. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, scoringnya 0,30. Kemudian bertambah tidak amannya di internet bagi anak di bawah umur. Nah, bobotnya 0,05, rating 4, scoring 0,20. Kemudian kompetensi dari perusahaan telekomunikasi dari negara AFTA, Asian Economic Community. Bobotnya 0,05, rating 2, scoring 0,10. Kemudian kondisi makro tempat perusahaan telekomunikasi telekomunikasi berada inflasi kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi untuk bobotnya 0,05, rating 3, dan scoring 0,15, dan aturan dari pemerintah terutama yang berhubungan dengan penggunaan, pembagian dan lelang spektrum, bobotnya 0,10, ratingnya 2, dan scoringnya 0,20. Kemudian rendahnya biaya untuk berpindah antar perusahaan seluler, bobotnya 0,05, ratingnya 4, dan scoringnya 0,20. Kemudian harga barang komplementer yang baik, bobotnya 0,05, ratingnya 3, dan skornya 0,15. Totalnya ada di bobot yaitu 0,45 dan skornya 1,30. Oke, nah selanjutnya ada analisa matriks SWOT atau kuadrannya itu sendiri. Nah, tadi dari hasil total-total itu dari strength 2,03, kemudian weakness-nya 1,18, opportunities-nya 1,60, threat-nya 1,30. Untuk mendapatkan koordinatnya, yaitu dari koordinat untuk analisis internalnya, yaitu skor total strength, dikurang skor total weakness, yaitu 2,03, dikurang 1,18 sama dengan 0,85. Kemudian untuk koordinat analisis eksternalnya, skor total opportunities dikurang skor total threat, 1,60 dikurang 1,30 sama dengan 0,3. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,85, sumbu X 0,85, dan sumbu Y-nya 0,3. Oke, untuk matriks SWOT selanjutnya yaitu yang pertama dari sisi kekuatannya atau strength. Yang pertama, perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia, operator seluler pertama Telkomsel, kemudian yang kedua pelanggan seluler terbesar di Indonesia, kemudian yang ketiga ekspansi internasional, yang keempat kemampuan finansial untuk melakukan akuisisi, partnership, dan restrukturisasi. Nah, untuk kelemahannya yaitu anggaran belanja besar untuk infrastruktur dan perubahan perkembangan teknologi. Yang kedua, penurunan pendapatan dari layanan wireline dan fixed wireless. Yang ketiga, margin keuntungan menurun karena persaingan dalam industri ketat. Kemudian dari peluangnya yaitu kapasitas jaringan bertambah besar. Yang kedua, meningkatnya pelanggan broadband, internet kerjasama antar perusahaan telekomunikasi, masuk ke negara, kemudian yang ketiga itu masuk ke negara-negara yang tergabung dalam Asian Economic Community. Kemudian untuk ancamannya yaitu yang pertama kompetensi meningkat, menurunkan profit margin. Kemudian yang kedua kompetisi dari perusahaan telekomunikasi dari negara AFTA, Asian Economic Community, kondisi makro. Kemudian harga barang komplementer. Nah, untuk yang SO-nya atau Strength Opportunity, yang pertama itu fokus pada perluasan pangsa pasar di negara berkembang. Bobotnya itu 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Dan yang kedua itu menggunakan peran pemerintah untuk bekerja sama dengan negara AFTA dan Asian Economic Community, bobotnya 0,15, ratingnya 3, skornya 0,45, totalnya 1,45. Kemudian untuk weakness dan opportunity-nya atau WO, yang satu itu menawarkan produk khusus untuk pangsa pasar di negara berkembang, bobotnya 0,20, ratingnya 4, skornya 0,80. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan negara AFTA dan AEC untuk mengembangkan produk yang inovatif, bobotnya 0,25, ratingnya 3, skornya 0,75.
Jadi total skornya 1,55. Oke, untuk selanjutnya tadi yang ST atau Strength dan Threats itu melakukan kerjasama dengan kompetitor. Nah, bobot ini 0,15, ratingnya 2 dan scoringnya 0,50. Dan untuk weakness threat, yaitu penggabungan entitas bisnis agar lebih kompetitif dan promosi digencarkan agar pasar lebih mengetahui produk dan manfaatnya. Bobotnya 0,45, ratingnya 2, scoringnya 0,90. Untuk total skor dari ST 0,50 dan total skor WT 0,90. Oke, masuk ke balance scorecard yang mencakup finansial, internal customer, dan learning and growth. Untuk finansial, yaitu pada tahun 2022, PT Telkom memperoleh pendapatan konsolidasi sebesar 147,31 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 2,9% dibanding tahun lalu dengan laba bersih operasi sebesar 2,86 triliun atau tumbuh sebesar 7,7%. Nah, total belanja anggaran mencapai 34,2 triliun rupiah atau 23,2% dari total pendapatan. Untuk internalnya, proses bisnis Pita Telkom untuk pengukuran penjualan produk Flexi mencapai 96,59% dan penjualan produk Speedy 65,59%. Pemenuhan jaringan akses sebesar 98% melebihi target sebesar 95%. Kemudian customer-nya, tingkat kepuasan pelanggan mencapai sebesar 76%, melebihi target sebesar 63%. Hal ini disebabkan pengaruh angka keluhan pelanggan terkait kendala jaringan IndiHome dan lain-lain. Kemudian untuk learning dan growth-nya, yaitu realisasi jumlah inovasi sudah sangat baik, namun pada pencapaian realisasi tingkat kepuasan karyawan mencapai 78% dari target 80%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kiranya dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.